menundukkan aku. Aku telah menjadi tertawaan sepanjang hari. Semua orang mengolok-olokkan aku. Sebab setiap kali aku berbicara, terpaksa aku berteriak, terpaksa berseru, kelaliman, aniaya. Sebab firman Tuhan telah menjadi celah dan cemooh bagiku sepanjang hari. Tetapi apabila aku berpikir, aku tidak mau mengingat Tuhan dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya, maka dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala, terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berlelah-lelah untuk menahannya, tetapi aku tidak sanggup. Demikianlah sabda Tuhan.
Saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihati kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, mana yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus menyatakan kepada murid-muridnya bahwa Ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan mulai menegur dia dengan keras. Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau. Lalu Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jika seseorang mau mengikuti Aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti Aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi siapa yang kehilangan nyawanya karena Aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya?
apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab Putra Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang terkasih, suatu hari Pak Ijo dengan Pak Ijem itu pergi rekreasi ke kawah Mukawa, ke curug yang ada di dekat Tangguh. Mereka naik motor dari Pemalang ini pergi ke sana. Lalu di curug itu mereka setelah itu mereka potret-potret, biasa selfie. Lalu mereka duduk di atas batu, sambil memandang air curug itu. Si Pak Ijem lalu mengeluarkan bekalnya. Bekal Pak Ijem itu pete yang digoreng gitu ya, untuk camnya pete gitu ya. Lalu mereka berdua makan pete sambil ngobrol, cerita tentang perjalanan cinta mereka. Dan tiba-tiba Pak Ijo bertanya, "Jem, kenapa kamu memilih aku?" Sambil makan pete, Pak Ijo melihat Pak Ijo. Tapi dia ragu untuk menjawab. Lalu Pak Ijo mengatakan, "Jawab, Jem, jujur, kenapa kamu milih saya?" Lalu Pak Ijo mengatakan, "Jo, aku memilih kamu karena kamu itu sudah mapan hidupnya." Mendengar jawaban Pak Ijo ini, pete yang mau dimakan oleh Pak Ijo itu jatuh. Dia tidak menyangka bahwa selama 5 tahun pacaran ini, Pak Ijo melihat dia, memilih dia karena dia sudah mapan hidupnya. Karena Pak Ijo berharap Pak Ijo itu menjawab pertanyaannya dengan mengatakan, "Aku memilih kamu karena aku mencintai kamu." Dia tidak berpikir bahwa dia dipilih oleh Pak Ijo karena hidupnya yang mapan. Karena dia berpikir kalau hidup saya tidak mapan, dia tidak akan memilih saya. Dia akan meninggalkan saya. Nanti kalau ke depan ada sebuah masalah, dia akan melupakan saya. Tapi beda kalau dia memilih saya karena dia mencintai saya. Lalu Pak Ijo menangis. Waktu dia menangis, saya datang. Saya lihat menangis, ya sudah, menangis terus saja. Karena saya tidak kenal Pak Ijo itu. Bapak Ibu, kita saja dalam hidup ini, ketika kita berrelasi berhubungan dengan
sesama itu pengen dilandasi dengan sesuatu yang baik, sesuatu yang mendasar, yaitu cinta. Relasi antar kita ini hanya akan jadi baik dan indah kalau didasari dengan cinta. Apalagi relasi dengan Tuhan. Kalau kita berelasi dengan Tuhan, dasarnya apa? Apakah karena kita butuh Tuhan? Apakah karena kita merasa kalau saya dekat dengan Tuhan lalu segalanya terjamin untuk hidup saya? Banyak orang yang salah paham. Seringkali datang ke gereja, seringkali kita berdoa karena ada sesuatu yang kita minta pada Tuhan. Saya minta ini, minta itu, minta jodoh. Saya tidak. Karena saya minta dulu tak pernah dikabulkan. Ya sudah, sekarang saya tidak mau minta jodoh. Bapak Ibu, ada yang minta karena masalah hidupnya begitu berat, lalu datang kepada Tuhan supaya Tuhan menyelesaikan masalahnya. Juga tidak benar. Hubungan kita dengan Tuhan haruslah didasarkan pada kasih. Saya mencintai Tuhan. Karena kalau tidak didasarkan pada kasih, tetapi pada kebutuhan, kepentingan kita sendiri, maka ketika kepentingan atau kebutuhan ini tidak terpenuhi, kita bisa mengatakan Tuhan jahat, Tuhan tidak baik untuk saya, Tuhan tidak mendengarkan doa saya. Bukan seperti itu. Kalau kita mendengar bacaan pertama, kedua, dan ketiga dari Yeremia, Paulus, dan Yesus, tiga-tiganya pagi ini menantang kita. Apa dasar saya, apa dasar kita itu datang kepada Tuhan? Yeremia itu mengalami peristiwa yang susah, yang sedih. Bahkan dia mengatakan, mengingat nama Tuhan saja saya tidak mau. Dia seorang nabi, tetapi mengalami penderitaan yang luar biasa. Namun ketika dia tidak mengingat Tuhan, tidak menyebut nama Tuhan, seperti ada bara yang membakar tulang-tulangnya. Ada api yang membuat dia harus bersandar pada Tuhan. Inilah kasih. Karena bagi Yeremia tidak ada tempat ketika dia mau meninggalkan Tuhan pun dia lalu ingat, dia ditarik kembali untuk datang kepada Tuhan. Saudara sekalian, apa yang membakar diri kita, apa yang membuat api dalam hati kita tetap menyala dan kita mengatakan, Yesus, Engkau satu-satunya pegangan hidup kita. Inilah yang harus kita cari dalam hidup kita bersama. Inilah yang harus kita perjuangkan. Apa yang semestinya hidup dalam hati kita, sehingga kita punya relasi, punya ikatan yang kuat dengan Tuhan. Saudara sekalian yang terkasih, banyak kisah yang bisa kita angkat. Salah satunya, saya punya teman, dia mengatakan, setelah kematian anak saya yang pertama, saya meragukan kalau Tuhan itu baik kepada keluarga saya, kepada saya. Dia punya 3 anak, tapi anak yang pertama meninggal kecelakaan, disuruh fotokopi, keluar dari pintu ditabrak angkot dan mengatakan, tidak, saya tidak habis berpikir, bagaimana Tuhan bisa sekejam itu kalau ada. Namun dalam perjalanan, ketika
ketika istrinya sakit, ketika keluarga ini mulai habis untuk biaya dana, habis untuk biaya kesehatan, dia mulai menyadari, iya, Tuhan ada, Tuhan baik. Karena apa yang terjadi ketika dia disadarkan dalam situasi-situasi yang berat itu, akhirnya dia harus bersimpuh di hadapan Tuhan dan memahami memang ini salib untuk hidup keluarga saya. Dokter yang mengatakan 5 bulan selesai, tapi sampai 2 tahun ibu itu tetap bertahan. Dia mengatakan ini benar-benar mukjizat kemurahan Tuhan. Saudara, banyak dari antara kita ketika kita mengalami peristiwa yang menyesalkan, lalu kita menganggap Tuhan itu tidak baik bagi kita. Kita lalu mengatakan Tuhan itu jauh dan tidak mau bermain dalam kehidupan kita. Padahal Tuhan tetap bersama kita. Bacaan kedua, Paulus juga menantang kita. Dikatakan Paulus menyebut, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang sejati. Persembahkan tubuh, artinya tubuh ini milik Allah. Jangan sampai dicemarkan, jangan sampai dinajiskan, tapi persembahkan kepada Allah. Yang ada dalam tubuh kita, Bapak Ibu, itu bukan hanya kebaikan, bukan hanya wajah yang ganteng, cantik, tidak, tetapi juga ada kotoran, ada kesalahan. Inilah yang harus dipersembahkan kepada Allah sebagai persembahan yang sejati. Jangan mengira kalau kita ini tidak pernah berbuat dosa dan segala macam itu persembahan sejati. Bukan. Persembahan yang sejati adalah ketika kita, Tuhan, aku milikmu semata-mata, dan segala milikku ku persembahkan kepadamu. Inilah persembahan yang sejati. Kita hanya mengatakan saya ini milik Tuhan semata-mata dan saya persembahkan kepada Tuhan. Tidak ada semata-mata dari segala yang ada dalam diri kita, termasuk pengalaman-pengalaman pahit kita, pengalaman-pengalaman susah kita, biarlah kita persembahkan kepada Tuhan. Saudara sekalian yang terkasih, dengan demikian kita bisa memahami bacaan Injil. Apa yang disebut Yesus ketika dia mengatakan, kalau kamu mau mengikuti aku, kamu harus memikul salib, berjalan di belakangku, dan menantang atau mengalahkan diri sendiri. Memikul salib artinya hidup kita ini yang dengan segala problematiknya adalah bagian dari kemuritan kita kepada Kristus. Kita mau menjadi murid Yesus, maka kita harus berjalan di belakang Yesus. Jangan kurang ajar seperti Petrus. Kalau murid itu di belakang, namanya mengikuti itu di belakangnya, bukan di depannya. Kalau di depan itu memimpin. Maka ketika Yesus punya ide mau ke Yerusalem, Petrus mengatakan, Tuhan jangan. Lalu Petrus dibentak oleh Yesus. Apa kata-katanya? 100 diam sama. Enggaklah iblis. Enggaklah iblis. Disuruh pergi Petrus. Enggaklah iblis. Disuruh pergi. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang terkasih, lihat Yesus bisa keras ketika tujuan dia dihalalkan.
Tujuan dia salah satu, yaitu untuk mengungkapkan cintanya yang total kepada kita. Dia mau ke Yerusalem untuk apa? Untuk mati bagi kita. Ini yang luar biasa. Darah dan hidup kita betapa berharganya karena dicintai oleh Tuhan. Saya dan Bapak Ibu ditebus oleh darah Tuhan. Maka mari kita bertanggung jawab terhadap kemuliaan ini. Pertanyaannya adalah, saat ini apa motivasi saya menjadi Katolik? Apa motivasi saya mengikuti Yesus? Apakah karena kasih atau karena hal-hal yang lain? Semoga nama Tuhan membantu kita semua. Mari kita berdiri memperbaiki